yang benar-benar terkenal dan banyak masyarakat yang udah tahu, atau banyak juga loh yang sudah memakai pelet ini. Om Swastiastu teman-teman, thank you so much buat kalian yang udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Neta di segmen cerita malam mistis di malam Selasa ini. Oke, gimana nih kabar kalian? Pastinya harus selalu sehat ya. Karena akhir-akhir ini tuh cuacanya tuh lagi nggak mendukung banget. Kadang hujan, kadang panas. Kalian harus selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa minum vitamin yang banyak supaya kalian tetap bisa menjaga nutrisi aja kagak jelas cuy. Maksudnya bisa menjaga kestabilan tubuh kalian biar nggak gampang sakit gitu maksudnya. Nih skripnya siapa sih yang bikin? Tuh lo guys, benerin nama tuh lo guys. Oke, aku gak pernah bosen buat kasih tahu kalian. Silakan yang belum subscribe channel aku, silakan di subscribe terlebih dahulu ya. Nih tinggal diklik aja nih tombol merah di bawah, dan jangan lupa dong dinyalain loncengnya supaya kalian juga bisa dapat notifikasi dari gadget kesayangan kalian. Oke, kalian siap gak nih buat cerita malam hari ini? Karena cerita malam hari ini tuh sangat-sangat spesial menurut aku ya, karena ini adalah cerita yang paling bener-bener aku tunggu gitu. Kita langsung aja mulai ke ceritanya, let's go! Oke, sebelum itu aku mau nanya sama kalian tuh percaya gak sih sama yang namanya pelet? Iya, pelet, kalian gak salah denger. Dan gimana nih perasaan kalian kalau misalnya kalian tuh punya pacar, atau punya suami, atau punya istri, atau punya temen, atau crush mungkin ya, yang kalian suka tapi tiba-tiba dia itu malah lebih milih orang lain, atau perempuan lain, atau laki-laki lain dibanding kalian. Kayak kalian pasti overthinking gak sih? Kayak, apa aku kurang cantik gitu ya? Apa aku kurang soy gitu ya? Oke, jatuhnya kalau misalnya dia ada hubungan pacaran atau suami istri itu kan konteksnya perselingkuhan ya, kalau misalnya dia lebih memilih wanita atau laki-laki lain. Nah, tapi di sini konteksnya itu bukan semata-mata perselingkuhan yang memang disengaja, tapi memang yang sudah direncanakan. Dan banyak banget orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Contohnya ya itu tadi, mungkin dia mau mendapatkan laki-laki atau suami orang, mau dapetin pacar orang. Buset, itu parah banget sih. Dan salah satu contohnya adalah yang mau kita bahas hari ini, yaitu ilmu pelet. Oke, kalian tuh pernah denger gak sih yang namanya ilmu pelet lintrik? Iya, lintrik. Kalian pernah denger gak? Atau mungkin pernah berseliweran di sosial media kalian, atau memang kalian pernah denger, atau memang kalian sendiri yang mengalami? Oke, di sini aku bakalan masuk ke penjelasan apa sih pelet lintrik itu, apa sih asal-usulnya, dari mana sih gitu ya kan. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan dan sudah saya ringkas untuk menjelaskan ke kalian, pada zaman Jawa kuno, tepatnya itu di Banyuwangi, ada satu pelet yang benar-benar terkenal dan banyak masyarakat yang udah tahu, atau banyak juga loh yang sudah memakai pelet ini. Jadi pelet ini adalah, ya benar, lintrik guys. Konon katanya siapapun yang memakai pelet ini, dia bakalan mendapatkan keajaiban yang benar-benar tidak pernah dia bayangkan. Contohnya apa? Ya, memikat seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan cepat dan gak ada waktu lama ya guys ya. Karena kan biasanya kalau pelet itu kan dia butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Tapi pelet lintrik ini tuh benar-benar sangat amat gercep ya guys ya. Karena dikenal sebagai pelet yang paling cepat dan paling manjur, makanya banyak orang yang pakai pelet ini. Jadi mereka tuh dengan mudahnya mendapatkan seseorang yang mereka incar. Dan dari media yang digunakan untuk melakukan pelet lintrik ini tuh agak unik ya guys ya. Karena mereka tuh menggunakan salah satu kartu yang biasanya tuh disebut sebagai kartu ceki atau kartu Belanda. Jadi kartu ceki atau kartu Belanda ini tuh bentuknya kayak kartu remi kayak gini. Nah, bentuknya kayak gitu, dan ini aku bakalan kasih tahu yang aslinya. Nah, kurang lebih seperti itu buat penampakan si kartu-kartu yang digunakan oleh si pemakai lintrik ini. Jadi kata lintrik itu bisa diartikan sebagai kilat atau cahaya singkat yang datang tanpa suara, yang menyarankan bahwa pelet ini tuh bekerjanya dengan sangat-sangat cepat. Makanya gak heran pelet ini tuh dinobatkan sebagai pelet terkuat atau pelet tertinggi pada masanya ya. Tapi saat ini tuh masih banyak juga loh yang pakai pelet ini. Kalian harus hati-hati nih. Buat kalian yang punya suami, yang punya istri, yang punya pacar, tolong tuh dijaga tuh. Perhati itu sikap mereka tuh, takutnya ada yang aneh tuh dari pasangan kalian. Nggak, jangan sampai ya guys ya, jangan sampai kalian kena, oke? Oke, aku lanjut lagi ya. Emang nih agak yeting nih anaknya, bener-bener.
Jadi pelet ini tuh dipercaya memiliki kekuatan gaib yang kuat, yang gak cuma mempengaruhi perasaan korban, tapi juga bisa meneror orang-orang terdekat atau orang-orang yang ada di sekeliling korban. Itu dalam konteks mistis ya. Oke, sebenarnya tuh dari tadi aku jelasin aja gitu ya, biar kalian paham lint trick tuh apa sih, pelet tuh apa sih, dan asal-usulnya dari mana biar kalian tuh juga gak bingung. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Oke, jadi cerita kali ini tuh dialami oleh sepasang suami istri yang bernama Mbak Andin dan juga Mas Aryo. Jadi Mbak Andin dan juga Mas Aryo ini merupakan pasangan suami istri yang baru banget nikah 6 bulan lalu, ya bisa dibilang pengantin baru lah. Dan selama 6 bulan belakangan ini, hubungan mereka tuh tidak pernah ada konflik atau ada hal-hal yang memicu keributan pada rumah tangga mereka. Tapi setelah 6 bulan berlalu, gak lama kemudian hubungan mereka tuh mulai retak dan mulai ada sesuatu yang mengganjal dalam rumah tangga mereka yang mereka tuh mikirnya kayak pasti ini mimpi buruk anjir. Dan malapetaka ini tuh sangat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga mereka yang tadinya baik-baik aja, tiba-tiba ada konflik yang benar-benar mereka tuh mikir kayak, ini dari mana sih? Oke, awal mulanya itu Mbak Andin sering merasakan hal-hal aneh pada dirinya sendiri dan juga rumah tangga mereka. Dimana dia tuh merasa bahwa suaminya tuh mulai dingin, mulai cuek pada dirinya dan gak perhatian sama sekali. Disclaimer, jadi suaminya Mbak Andin atau Mas Aryo ini, dia itu sangat-sangat humoris, sangat-sangat romantis, dan bener-bener perhatian banget. Jadi tuh Mas Aryo tuh tipe-tipe suami yang sayang banget sama istrinya. Nah, muncul kejadian ini Mbak Andin jadi heran dong, nih suami gue kenapa gitu. Sebenarnya dari awal tuh Mbak Andin merasa kayak, ini suami gue selingkuh gak sih? Tapi gak lama dari itu, Mbak Andin mendapatkan bukti bahwa Mas Aryo itu beneran selingkuh sama wanita lain. Jadi selama ini Mas Aryo itu menjalani hubungan gelap bersama wanita yang bernama Naura. Dan Naura ini merupakan perempuan yang kaya raya, yang dimana setelah dicari tahu, Naura ini menggunakan ilmu lintrik untuk memelet Mas Aryo. Jadi yang merasakan teror-teror tersebut tuh bukan cuma Mbak Andin aja, tapi Mas Aryo juga mengalami. Gak cuma di rumah mereka, jadi teror ini tuh sampai ke salah satu rumah makannya Mbak Andin. Jadi Mbak Andin ini punya usaha rumah makan yang menjual tongseng kepala kambing. Dan gak cuma Mbak Andin aja yang merasakan teror menyeramkan tersebut. Yanto Kates dan juga Lilin yang merupakan karyawan dari Mbak Andin yang bertugas untuk menjaga rumah makan itu juga ikut diteror oleh kejadian-kejadian mistis. Dan kalian tahu yang lebih mengejutkannya lagi, gak cuma Mas Aryo yang kena pelet, tapi si Yanto Kates juga kena pelet guys. Double kill gak tuh? Jadi Yanto Kates ini merupakan salah satu karyawannya Mbak Andin yang bekerja di rumah makannya Mbak Andin. Dikabarkan Yanto Kates ini tuh terkena salah satu pelet lintrik juga, tapi dari salah satu wanita yang sebenarnya masih ada hubungan darah sama Mbak Andin. Gila, gak kebayang sih gimana teror-teror yang terjadi di rumah makan Mbak Andin dan juga rumah tangganya Mbak Andin. Dan juga Yanto Kates tuh, gimana tuh kabarnya Yanto Kates? Oke, aku juga penasaran nih sama ceritanya. Tapi aku gak bisa lanjutin di sini guys. Tapi tenang aja, ada kabar baik buat kalian. Jadi cerita ini bakalan digarap menjadi film yang akan tayang di bioskop pada tanggal 6 November 2025. Nah, bentar lagi tuh filmnya. Jadi buat kalian yang penasaran sama filmnya, buruan deh, tanggal 6 November. Catat guys, tanggal 6 November buruan nonton di bioskop kesayangan kalian. Jadi film ini tuh digarap oleh Leo Picture yang disutradarai anjir, tipu mulut gue cuy. Yang disutradarai oleh Mas Fajar Nugros. Kalian tau lah, Leo Picture itu kemarin baru mengeluarkan film Jalan Pulang yang viewersnya itu kalau nggak salah sampai 3 juta ya kalau nggak salah ya. Mungkin sekarang udah makin naik gitu. Dan film-film dari Leo Picture ini nggak ada yang gagal guys. Jadi buat kalian yang penasaran, cus, catat tanggalnya 6 November 2025 buruan nonton sosok ketiga lintrik di bioskop kesayangan kalian. Jadi film ini tuh bakalan dibintangin sama Aditya Thomas. Ada juga Aulia Sara yang kemarin tuh meranin kakak yang Desa Penari itu yang ada Bebe Paku juga, Saputra Kori. Genit dikit ya bun. Ada Alifa Lubis, Azwa Aurel, Wafda Saifan, dan juga ada Atika Siolan. Oke, jadi cerita malam hari ini tuh benar-benar pendek ya, tapi ini adalah cerita yang benar-benar aku tunggu banget nih, kelanjutannya gimana gitu. Oke, cerita malam hari ini cukup sampai di sini aja. Thank you banget buat kalian yang udah setia menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel aku, sekali lagi tolong di subscribe ya guys ya, karena ini bener-bener channel baru. Ayo, hargailah konten kreator kecil ini ya guys ya, supaya menjadi besar, amin astungkare. Dan jangan lupa dong, kasih dong jempolnya nih, tombol like-nya supaya rame. Kalau misalnya kalian mau share video ini sebaik-baiknya, silakan banget loh, aku sangat-sangat menantikan itu.
Oke, tapi sebelum kita tutup video hari ini, kita bakal nonton bareng-bareng trailernya dari Sosok Ketiga Lintrik yang baru banget minggu kemarin rilis. Ayo, kita mulai sekarang. Istriku ini gak hanya cantik, tapi juga rumah. Mas, belum sikat gigi. Mas minta maaf ya, pulangnya terlalu pagi. Aku telat loh. Besok aku harus ke Semarang. Cepet banget Mas udah dinas lagi. Yang namanya kerjaan. Mau kamu miskin? Lintriknya belum bekerja maksimal sesuai keinginan saya. Saya pengennya dia betah di rumah. Supaya listriknya makin kuat, kamu harus melakukan ritual sendiri. Berani? Pendukno, pelasno, asino, iki wis salah sekolah. Mas Aryo, kok tegal? Kayak ngeliat setan. Kemarin ini beneran loh, Lin. Aku ketemu Mas Aryo di dalam mobil sama cewek. Perempuan itu pengen ngerebut suamimu dan dia berhasil. Ben Pak Lek senangan iki. Yo. Joko mahku sepo gawe plan cilawak. Kenapa barang ini ada di takmu Mas? Mbok, aku nggak tahu.